Shalom semua. Terima kasih buat semua sambutannya, Tuhan balas berkati. Tapi tanpa berpanjang lebar, mari saya undang kita untuk lihat Markus pasal 6, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-48. Markus pasal 6, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-48. Saya masih belum berhenti sejak dari beberapa bulan yang lalu berbicara tentang doa. Dan saya percaya biarlah Anda juga diberkati oleh firman hari ini. Markus 6 ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu dia menyuruh orang banyak untuk pulang. Markus pasal 6 ayat 46, sama-sama 1, 2, 3. Setelah dia berpisah dari mereka, dia pergi ke bukit untuk apa? Berdoa. Siapa percaya bahwa doa itu penting bagi Tuhan Yesus? Amin. Kalau doa itu penting bagi Tuhan Yesus, berarti doa itu juga penting bagi Anda dan saya. Amin. Sekedar mereview dulu, saya pernah bawa pada Anda ada beberapa benefit keuntungan dalam doa. Nomor 1, saya percaya dalam doa kita menerima jawaban. Sama-sama bilang jawaban. Sama-sama bilang jawaban. Dalam doa Anda dan saya menerima jawaban. Kita pernah belajar Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah bait suci. Menariknya Kisah Rasul 3 ayat 2 berkata, mujizat itu terjadi di waktu sembahyang. Jadi waktu doa adalah waktu bagi kita menerima jawaban dari Tuhan. Kalau Anda mau lihat mujizat, berdoa. Kalau Anda mau lihat jawaban dari Tuhan, berdoa. Kalau Anda mau menerima terobosan dari Tuhan, berdoa. Kalau Anda mau menerima sukacita dari Tuhan, berdoa. Kalau Anda mau menerima damai sejahtera dari Tuhan, berdoa. Gak ada yang bilang amin dari tadi. Kalau Anda mau lihat perlindungan dari Tuhan, berdoa. Di dalam doa kita menerima jawaban. Sama-sama bilang jawaban. Nomor 2, saya percaya bahwa di dalam doa kita menerima kekuatan. Sama-sama bilang kekuatan. Lukas 22 ayat 31-32, Tuhan Yesus berkata, Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku berdoa untuk engkau. Tuhan Yesus bisa buat mujizat hari itu supaya Petrus tidak perlu melewati pencobaan. Tuhan Yesus bisa buka jalan hari itu supaya Petrus tidak pernah melewati pencobaan. Tapi hari itu dia tidak buat mujizat, dia tidak bukakan jalan. Yang dia lakukan adalah dia berkata, I pray for you. Ada saatnya ketika Anda mengalami masalah, Anda butuh orang untuk berdoa bersama-sama dengan Anda. Kenapa? Dia berkata, I pray for you. Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan kalau kamu telah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Dia berkata, I pray, aku berdoa. Kenapa? Supaya kamu kuat. Dan kalau kamu sudah insaf, lakukan yang sama kepada saudara-saudaramu. Artinya berdoa dengan mereka, bantu mereka dalam doa. Sebab di dalam doa kita menerima kekuatan. Sama-sama bilang kekuatan. Jadi nomor 1 dalam doa kita menerima jawaban. Nomor 2 dalam doa kita menerima kekuatan. Nomor 3 dalam doa kita menerima belas kasihan. Sama-sama bilang belas kasihan. Anda masih ingat ketika Tuhan Yesus melewati orang buta Bartimeus di gerbang Yeriko. Dan ketika dia tahu Yesus lewat, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Apa arti berseru pada Yesus? Berdoa. Apa yang dia katakan? Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi apa yang dia minta dalam doanya kepada Yesus? Belas kasihan. Sama-sama bilang belas kasihan. Dalam doa Anda dan saya menerima belas kasihan. Ada 2 motivasi utama, ada 2 pendorong utama, ada 2 penyebab utama. Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup seseorang selama pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi. Anda ingat ada 2 pendorong utama, ada 2 penyebab utama Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup seseorang selama pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi. Nomor 1, dia buat mujizat nomor 1 karena iman orang itu. Sama-sama bilang iman. Makanya ada beberapa kali dia berkata menurut imanmu terjadilah. Jadi dia buat mujizat karena iman orang itu. Anda masih ingat cerita perempuan pendarahan 12 tahun?
Tuhan Yesus tidak sadar bahwa perempuan itu ada di situ. Tuhan Yesus tidak mendoakan perempuan itu di situ. Tuhan Yesus tidak tumpang tangan terhadap perempuan itu di situ. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus tidak sadar dia ada di sana, Tuhan Yesus tidak mendoakan perempuan itu di sana. Dia tidak tumpang tangan terhadap perempuan pendarahan 12 tahun di sana. Dia tidak kucak-kucak kepalanya hari itu, tetapi karena perempuan itu menjama ujung jubah Yesus dengan iman, maka Tuhan Yesus berkata, ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuhku. Itu sebabnya kepada perempuan itu dia berkata kalimat yang sama, menurut imanmu terjadilah. Jadi dia menerima kesembuhan karena apa tadi? Iman. Tapi nomor 2, ada saatnya dia buat mujizat dalam hidup seseorang karena belas kasihan. Sama-sama bilang belas kasihan. Ada ayat-ayat di mana Alkitab berkata, maka Tuhan Yesus sebelum buat mujizat, Alkitab berkata, maka timbullah belas kasihan di hati Yesus. Dan dia mulai buat mujizat. Jadi ketika Anda merasa Anda tertutup jalan, Anda merasa Anda tidak bisa berbuat apa-apa, Anda merasa Anda berdoa dan Tuhan belum jawab, saran saya sebagai hamba Tuhan, mintalah belas kasihan di hadapan Tuhan. Masih ingat Hana ketika dia berdoa dan Alkitab berkata tiap tahun dia berdoa di bait suci, minta seorang anak laki-laki. Hana berdoa, Tuhan belum jawab. Hana berdoa, Tuhan juga tidak jawab. Hana berdoa, Tuhan tidak jawab. Hana berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa lagi, dan berdoa lagi, dan berdoa lagi. Tidak ada yang bilang amin, saya terus. Dan berdoa, dan berdoa. Dan satu kali dia berdoa, Alkitab berkata Allah mengingat Hana. Apa artinya Allah mengingat Hana? Artinya Allah berbelas kasihan. Dalam doa nomor 1 kita menerima jawaban. Nomor 2 dalam doa kita menerima kekuatan. Nomor 3 dalam doa kita menerima belas kasihan. Nomor 4 saya percaya dalam doa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Sama-sama bilang Roh Kudus bekerja. Kisah Rasul 4:31, maka Tuhan menggoncang tempat di mana mereka berdoa dan penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus memenuhi mereka? Kapan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah umatnya? Waktu mereka sementara berdoa. Saya percaya ora et labora. Saya percaya kita harus bekerja. Kenapa? Sebab pekerjaan kita adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Sama-sama bilang pekerjaan saya adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati hidup saya. Anda lihat Tuhan bisa memberkati kita lewat orang lain. Betul. Tuhan bisa memberkati kita lewat keberuntungan. Betul. Tetapi umumnya Tuhan memberkati seseorang lewat pekerjaan. Sama-sama bilang pekerjaan adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Kalau Tuhan mau memberkati Anda, dia berkati lewat pekerjaan Anda. Saya berdoa pekerjaan Anda diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Paulus berkata, barang siapa tidak bekerja, sebaiknya dia tidak makan. Kenapa kalau tidak bekerja tidak makan? Sederhana, sebab pekerjaan adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati hidup Anda dan saya. Dalam Alkitab, kemalasan adalah kejahatan. Sama-sama bilang, kemalasan adalah kejahatan. Sama-sama bilang, kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Bilang sama orang di sebelah, jangan malas. Bilang sama orang sebelah, kerja. Kenapa? Sebab kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Masih ingat tentang hamba yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta? Yang 5 talenta bekerja, dia kembalikan 10 talenta. Yang 2 talenta bekerja, dia kembalikan 4 talenta. Yang 1 talenta tidak bekerja, dia kembalikan hanya 1 talenta. Dia berkata, kembalikan ini punya tuanku, ambillah. Kemudian sang tuan ketika melihat itu berkata kepada hamba yang tidak bekerja tadi. Dia berkata, hai engkau hamba yang jahat. Dia tidak bilang malas, dia bilang jahat. Kenapa? Sebab kemalasan, sama-sama bilang kemalasan adalah
kejahatan di mata Tuhan. Taruh tangan di dada, bilang jangan malas. Sama-sama bilang kerja, 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 kerja. Sebab pekerjaan adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati hidup Anda dan saya. Tapi saya juga percaya bahwa kita harus berdoa. Anda berkata, tapi berdoa tidak terlihat kita sementara bekerja. Betul, dalam doa kita terlihat tidak sementara melakukan apa-apa. Tetapi saya percaya dalam doa Roh Kudus yang sementara bekerja. Dalam doa kita tidak terlihat sementara bekerja. Tetapi dalam doa kita percaya Roh Kudus yang sementara bekerja. Nomor 1, dalam doa kita menerima jawaban. Nomor 2, dalam doa kita menerima kekuatan. Nomor 3, dalam doa kita menerima belas kasihan. Nomor 4, dalam doa Roh Kudus bekerja. Nomor 5, dalam doa Tuhan mengubah kehidupan saya. Di dalam doa Tuhan mengubah kehidupan kita. Doa sanggup mengubah keadaan, tetapi doa juga mengubah sang pendoa. Doa mengubah keadaan, amin. Tetapi doa juga mengubah si pendoa. Dalam cerita Taman Getsemani, Anda ingat? Tuhan Yesus berkata kepada 3 muridnya, dia berkata, temanilah aku, berdoalah di sini sebab hatiku mau mati rasanya. Dia undang 3 orang yang paling dia percaya untuk berdoa bersama-sama dengan dia. You need the partner of prayer. Ini saya ulang sekali lagi bagi Anda. Ini penting. Anda butuh di masa-masa paling sulit. Yesus mengajarkan kepada kita, you need more than everything, you need the partner in prayer. Anda butuh partner, orang untuk berdoa bersama-sama dengan Anda. Seringkali waktu jemaat punya masalah, saya berharap saya ini jadi konglomerat. Sebab saya pikir uang bisa menyelesaikan masalah. Tetapi ada saatnya berapapun banyak uang yang saya punya tidak bisa menolong jemaat. Hari itu seringkali ada satu saat saya merasa, Tuhan, saya kok pendeta hanya bisa berdoa. Tapi Tuhan bukakan ini kepada saya. Di tengah-tengah persoalan paling berat yang orang butuhkan seringkali nomor 1 belum jawaban. Tapi orang butuh kekuatan dan mereka butuh the partner in prayer. Kita butuh partner di dalam doa. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di sini, berdoalah bersama-sama dengan aku, sebab hatiku mau mati rasanya. Anda tahu dia tinggalkan, dia maju beberapa langkah ke depan, dia berdoa. Selesai dia berdoa, dia kembali ke tempat mereka 3 berada dan ditemukan mereka 3 sementara apa? Tidur. Apa yang dilakukan Yesus ketika melihat mereka sementara tidur? Dia bangunkan mereka dan dia tegur mereka, dia marah dengan sangat keras. Hari itu tekanan darah Yesus lagi tinggi. Dia marah dengan sangat keras. Dia marah, dia berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga barang 1 jam saja dengan aku? Kemudian dia berkata, kalau saya boleh tambah, dia berkata, dasar roh penurut daging lemah. Bapak Ibu, ayat yang berkata roh itu penurut tapi daging lemah, itu bukan ayat pembenaran untuk alasan yang Anda berikan karena tidak melakukan disiplin rohani. Sekali lagi, roh penurut daging lemah itu bukan ayat pembenaran untuk setiap alasan yang Anda berikan karena tidak melakukan disiplin rohani. Saya sudah temukan ada banyak jemaat bilang kepada saya kalau tidak bisa doa pagi, dia berkata, ya Pak Pendeta, ya memang bangun pagi agak susah ya Pak Pendeta ya. Bangun pagi untuk berdoa itu waduh memang susah. Sesuai dengan ayat firman memang sudah nyata ya Pak Pendeta dalam Alkitab. Saya tanya ayat yang mana? Dia bilang itu loh Pak Pendeta, dasar dia tidak ada dasar. Dia berkata roh memang penurut tapi daging lemah, makanya susah bangun pagi. Anda lihat itu bukan pembenaran, itu bukan ayat excuse, itu ayat teguran. Makanya saya kalau boleh tambah, saya bilang dasar, dia lagi marah itu. Dia tidak lagi berkata kasihan, ya tidur aja. Dia tidak ngomong begitu. Dia lagi marah dan berkata roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu ayat teguran yang sangat keras. Selesai itu mereka bangun, mereka berdoa, dia maju lagi ke depan, dia berdoa. Selesai dia berdoa, dia kembali, dia temukan mereka 3, kembali lagi tertidur. Apa yang dia lakukan? Dia bangunkan mereka, dia suruh mereka berdoa. Dia maju lagi ke depan, setelah itu dia berdoa, selesai dia berdoa, dia kembali, dia temukan mereka 3, kembali lagi apa? Tertidur. Apa yang Yesus katakan pada kali ketiga dia temukan mereka tertidur? Dia bilang begini, istirahatlah, tidurlah. Kalau saya boleh tambah,
Kamu juga sudah capek toh? Istirahat saja. Tidur saja. Sebentar pagi akan tiba. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin Yesus yang nomor satu begitu emosional, yang berkata dasar roh memang penurut daging lemah, yang sementara penuh dengan luapan emosi yang besar, tetapi pada kali ketiga justru kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat yang penuh dengan pengertian, kalimat yang penuh dengan belas kasihan. Tidurlah, istirahatlah. Kamu juga capek, sebentar lagi pagi akan tiba. Kok bisa dari marah sampai menjadi begitu tenang? Jawaban saya adalah di dalam doa, doa mengubah sang pendoa. Sama-sama bilang doa selalu mengubah si pendoa. Jadi kalau Anda bilang pada saya Anda pendoa, tetapi hidup Anda tidak pernah berubah, ada sesuatu yang salah dengan doa Anda. Anda bilang Anda pendoa, tapi pelitnya nggak pernah courting dari dulu. Tambah besar malah pelitnya, berarti ada yang salah dengan doa Anda. Anda bilang Anda pendoa, tapi tidak pernah tambah sabar. Anda bilang Anda pendoa, tapi tidak pernah tambah pengertian. Anda bilang Anda pendoa, tapi Anda tidak tambah murah hati. Anda bilang Anda pendoa, tapi Anda tidak tambah mencintai Yesus. Maka ada sesuatu yang salah dalam kehidupan Anda. Sebab doa selalu mengubah sang pendoa. Nomor satu, dalam doa kita menerima jawaban. Nomor dua, dalam doa kita menerima kekuatan. Nomor tiga, dalam doa kita menerima belas kasihan. Nomor empat, dalam doa Roh Kudus bekerja. Nomor lima, dalam doa, doa mengubah sang pendoa. Tuhan mengubah kehidupan kita. Nomor enam, dalam doa kita berjumpa dengan Tuhan. Sama-sama bilang berjumpa dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat 47. Mari kita lihat sebuah kehidupan yang berjumpa dengan Tuhan. Ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 48. Perhatikan. Ketika dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Angin sakal adalah angin yang melawan arah tujuan. Angin sakal adalah ketika kita mau maju ke depan, maka angin sakal mendorong kita untuk ke belakang. Angin sakal adalah angin yang melawan arah tujuan. Angin sakal adalah angin yang melawan sebuah kemajuan. Pernahkah Anda alami? Anda bilang sama pendeta, Pak Pendeta, ini hari Sabtu, besok saya janji saya akan ke gereja. Sejak dari besok saya janji sama Pak Pendeta, saya akan rajin ke gereja, saya tidak absen ke gereja. Pak Pendeta saya janji, selama ini kaki masih bisa jalan, hujan angin lebat saya akan tetap datang. Tapi hari Sabtu Anda janji Anda akan aktif ke gereja. Hari Minggu semua masalah dari neraka sudah muncul. Mulai dari perut mules lah, mulai dari encok kambuh lah, mulai dari kepala nyut-nyut lah. Untung dompet juga enggak nyut-nyut. Sehingga Anda tidak ada di gereja. Kalau Anda janji Anda mau aktif di gereja, Anda mau setia dalam ibadah. Tapi hari itu Anda mau pergi ke gereja, semua masalah sudah muncul. Anda tahu Anda sementara menghadapi angin sakal. Jam 10 pagi Anda bilang, Pak Pendeta, saya mau belajar sabar seperti Yesus, saya mau belajar sabar seperti Pak Doni. Gitu. Kenapa tahu bahwa saya sabar? Sebab Pak Doni subur, sebab orang sabar itu subur. Tapi jam 10 pagi Anda bilang Anda mau belajar sabar, jam 12 tengah hari orang paling mencekno di seluruh dunia sudah berdiri di depan Anda. Kalau Anda ketemu orang paling mencekno di seluruh dunia berdiri depan Anda waktu Anda mau belajar sabar, bilang saja dalam hati, angin sakal sudah datang. Sebab angin sakal adalah angin yang melawan sebuah kemajuan. Anda mau melayani, Anda mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pernah dengar kalimat, waktu saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kenapa hidup tidak jadi lebih gampang, tapi hidup jadi lebih susah. Kalau Anda mengalami itu, saya kasih tahu sama Anda sementara mengalami
angin sakal. Sebab angin sakal adalah angin yang menentang sebuah kemajuan. Saya beritahu dalam nama Tuhan Yesus Kristus di hadapan Anda, setan tidak pernah mau Anda maju. Setan tidak pernah mau Anda maju. Setan tidak pernah takut Anda datang ke gereja. Setan tidak pernah takut Anda duduk dalam ibadah. Setan tidak pernah takut Anda dengar ribuan khotbah dari ratusan pendeta. Yang dia tidak suka adalah ketika Anda pulang dari gereja, Anda berniat untuk melakukan apa yang Anda dengar. Sebab setan selalu melawan sebuah kemajuan. Ketika Anda mengalami sesuatu yang membuat Anda stuck dalam kerohanian Anda, membuat Anda berhenti dalam kerohanian Anda, minggu ke minggu Anda mengalami hal yang sama, minggu ke minggu Anda mengalami perasaan yang serupa. Anda tidak pernah mengalami jamahan Tuhan lebih dalam, Anda tidak pernah belajar mengenal Tuhan lebih luar biasa, Anda tidak pernah mengalami sentuhan Tuhan yang makin dahsyat dalam hidup Anda mengalami hal yang sama dari minggu ke minggu, dari ibadah ke ibadah, maka saya berkata Anda sementara mengalami angin sakal dalam kehidupan Anda. Dari mana saya tahu saya sementara mengalami angin sakal? Lihat ayat 48. Ayat 48 sekali lagi, dari mana saya tahu saya menghadapi angin sakal? Alkitab berkata ketika Yesus melihat betapa. Dari mana saya tahu saya mengalami angin sakal? Anda capek dengan apa yang Anda hadapi. Anda capek dengan apa yang Anda sementara kerjakan dan lakukan. Saya sudah mendengar berkali-kali orang datang pada saya dan berkata, Pak, ternyata Kristen ngono-ngono aja, Pak. Gitu-gitu aja. Ketika saya mendengar orang berkata kekristenan begitu-begitu saja, saya langsung tahu satu hal sekarang, bahwa orang itu ada dalam lingkaran angin sakal. Kenapa? Sebab kalau Anda melakukan sesuatu, Anda beri waktu, Anda beri effort, Anda beri persembahan Anda keluarkan investasi hidup Anda, tapi Anda tidak melihat hasil yang lebih baik, Anda tidak pernah mengalami sesuatu yang lebih baik, lama-kelamaan Anda akan capek. Anda bisa bayangkan kalau ada orang minta bantuan pada Anda bantu dia, Anda transfer uang pada dia, bulan ini, bulan depan dia berkata, mohon maaf Pak, boleh saya minta bantuan sekali lagi, kali ini anak saya sakit. Anda transfer lagi bulan itu, bulan depan dia datang lagi sama Anda, dia bilang, Pak boleh bantu saya lagi, kali ini bukan anak saya yang sakit, Anda transfer lagi. Waktu Anda transfer bulan depan dia datang, Pak boleh bantu saya lagi, sebab saya belum punya pekerjaan, saya belum mengharapkan penghasilan, tolong bantu saya. Anda transfer lagi. Bulan depan dia berkata, Pak saya masih belum dapat pekerjaan, sementara tagihan menumpuk, boleh bantu saya lagi. Anda transfer lagi. Bulan depan dia datang lagi, Pak saya sementara sudah dapat pekerjaan, tetapi masih belum dapat banyak uang, mohon maaf boleh bantu saya lagi. Anda bantu lagi. Bulan demi bulan Anda transfer dan transfer dan transfer. Kalau itu dilakukan selama bertahun-tahun, maka satu titik Anda akan capek. Kenapa capek? Sebab Anda tahu dia tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami kemajuan. Saya bilang sama Anda, saya pendeta keliling, saya jujur-jujur, saya pendeta keliling. Saya ada di sebuah tempat dan sama seperti gereja hari ini, saya punya persahabatan selama bertahun-tahun, tapi saya harus jujur. Kalau saya khotbah dari tahun ke tahun dan saya lihat bahwa kerohanian jemaat tidak pernah bertumbuh, sebagai pendeta keliling saja saya harus jujur, saya ini capek. Apalagi gembala. Anda harus tahu, tidak ada kemajuan selama bertahun-tahun. Tidak jadi lebih baik, terus masih bergumul untuk masalah yang sama, masih terus bergumul soal mengampuni, masih bergumul soal mengasihi, masih bergumul soal memberi, masih bergumul soal murah hati, masih bergumul soal sabar, maka Anda tidak pernah mengalami pertumbuhan. Maka sesungguhnya Anda mengalami kehidupan kekristenan yang membuat Anda capek. Makanya orang tidak pernah antusias datang ke gereja, sebab mereka tidak pernah melihat kemajuan dalam kehidupan mereka. Alkitab berkata seharusnya kita sudah meninggalkan asas-asas pengajaran dasar.
Tapi kamu justru masih berkutat soal susu. Seharusnya makananmu adalah makanan keras. Dan orang yang tidak pernah mengalami kemajuan dalam rohani, satu kali dia akan capek ikut Tuhan. Kalau Anda capek ikut Tuhan, mohon maaf jujur saya berkata, ada dua kemungkinan. Nomor satu, gereja di mana Anda berada salah. Atau nomor dua, rohani Anda salah. Kita tidak sementara bermain gereja-gerejaan. Kita tidak sementara bermain pelayan-pelayanan. Kita tidak sementara bermain Kristen-Kristenan. Kita tidak main Tuhan-Tuhanan. Ini bukan soal siapa yang melayani hari Minggu. Ini bukan soal baju apa yang kita pakai sebagai sebuah seragam hari ini. Ini bukan soal siapa yang bertugas jadi asyir hari ini. No. Ini bicara tentang bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan bagaimana kita bisa memperbesar kerajaan sorga di muka bumi. Kalau kerajaan sorga dalam hidup Anda tidak tambah besar, kalau kerohanian kita tidak bertambah dalam, something wrong dalam hidup kita. Dan kalau Anda biarkan ini terus berlangsung bertahun-tahun, saya jamin, saya pastikan Anda akan capek ikut Yesus. Anda mengalami angin sakal. Lihat ayat 48. Saya tidak mau bicara itu. Tapi entah kenapa saya harus kuatkan ini. Tapi lihat ayat 48. Mendayung karena angin sakal, Alkitab berkata, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka. Times of prayer, waktu sembahyang adalah waktu berjumpa dengan Yesus. Tapi lihat ada satu hal yang aneh. Markus secara sengaja menulis jam 3 malam. Ada apa dengan jam 3 malam? Zaman dulu waktu malam adalah waktu yang penuh dengan kejahatan. Sampai hari ini masih, tetapi terlebih dulu di zaman dulu. Sebab lampu penerangan itu sangat minim dan kurang, sehingga kejahatan merajalela. Pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan segala kecelakaan bisa mungkin terjadi, kebakaran, dan lain-lain. Sehingga di waktu malam dibagi menjadi 4 shift jaga, 4 jam jaga. Jam jaga nomor 1 berlangsung dari jam 6 petang sampai jam 9 malam. Jam jaga nomor 2 berlangsung dari jam 9 malam sampai jam 12 tengah malam. Jam jaga ketiga dari jam 12 tengah malam sampai jam 3 malam. Dan jam jaga keempat dari jam 3 malam sampai jam 6 pagi. Ketika Markus mencatat kira-kira jam 3 malam. Kenapa bukan jam 2 malam? Kenapa bukan jam 1 malam? Kenapa bukan jam 11 malam? Kenapa bukan jam 7 malam? Kenapa bukan jam 5 subuh? Jam 3 malam. Menurut saya ada makna spesial di sana. Itu waktu yang spesifik. Jam 3 malam tadi saya berkata adalah jam perpindahan dari jam jaga ketiga menuju jam jaga keempat. Jam 3 malam adalah jam transisi dalam hidup seseorang. Sama-sama bilang waktu transisi. Jam 3 malam is the times of transition. Waktu transisi. Anda lihat bahwa pengkhotbah 3 berkata kepada kita bahwa hidup manusia itu terbagi dalam berbagai musim kehidupan. Pengkhotbah 3 berkata ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa. Artinya hidup tidak selamanya menangis, satu kali Anda akan tertawa. Dan kalau hari ini Anda sementara tertawa, tolong ingat, hidup tidak selamanya tertawa. Satu kali Anda akan menangis. There is a seasons of tears and seasons of laughter. Dia berkata ada musim, ada saatnya untuk mengumpulkan batu. Ada musim, ada saatnya, waktunya untuk membuang batu.
Hidup tidak selamanya mengumpul, hidup tidak selamanya mendapatkan. Ada saatnya Anda harus membuang, tetapi percayalah hidup tidak selamanya membuang. Ada saatnya Anda akan mengumpulkan. Hidup selalu punya musim. Ketika kita berpindah dari satu musim yang lama kepada sebuah musim yang baru, maka ketika kita mengalami perpindahan musim, kita akan selalu melewati waktu transisi. Ketika Anda punya segala-galanya, tiba-tiba Anda mengalami kebangkrutan dalam usaha Anda. Dari punya segala-galanya menjadi tidak punya segala-galanya. Anda pasti akan melewati waktu transisi. Anda tidak punya apa-apa. Kemudian Anda ketemu teman lama puluhan tahun tidak pernah berjumpa. Anda berjumpa secara tidak sengaja. Dia berkata, mari kita kongko-kongko di kafe. Dan waktu Anda pergi ke dia sama-sama di kafe, dia tanya sekarang kerja apa? Anda bilang sejak dari COVID saya sudah dipecat, saya tidak punya pekerjaan sampai hari ini. Kemudian teman Anda yang sudah puluhan tahun tidak ketemu, ternyata sudah jadi bos besar. Dia bilang ikut saya saja, kamu saya angkat jadi manajer tingkat atas. Dari tidak punya menjadi punya, Anda pasti akan melewati waktu transisi. Waktu transisi adalah waktu yang krusial. Waktu transisi adalah waktu yang penting. Sebab di waktu transisi itu Yesus datang kepada mereka. Kenapa waktu transisi waktu krusial? Waktu transisi waktu yang penting. Ini menurut pendapat saya. Sebab ketika Anda mengalami waktu transisi adalah waktu yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita kelak di depan sana. Ketika Anda punya segala-galanya, kemudian Anda jadi bangkrut, Anda akan melewati waktu transisi. Waktu transisi ini penting, sebab waktu transisi ini akan menentukan Anda akan jadi lemah, Anda akan jadi terpuruk, Anda akan jadi putus asa, tidak bisa bangkit kembali, ataukah Anda akan tetap kuat menghadapi berbagai masalah di depan sana. Itu ditentukan dari apa yang kita lakukan di waktu transisi. Ketika Anda tidak punya apa-apa, kemudian ketemu teman lama tadi, bos besar, dia angkat Anda jadi manajer dewan direksi bagian atas, Anda sekarang punya segala-galanya, Anda melewati waktu transisi. Waktu transisi ini krusial, sebab waktu transisi ini akan menentukan Anda jadi sombong, sebab sekarang Anda sudah kaya kali, atau Anda tetap rendah hati sekalipun hidup dalam segala berkat Tuhan. Semua ditentukan oleh apa yang kita lakukan di waktu transisi. Anda bilang contohnya mana Pak? Contoh paling mudah adalah contoh Ayub. Sebab dalam kisah Ayub kita temukan bahwa Ayub satu kali punya segala-galanya. Tiba-tiba pekerjaannya dibakar oleh api. Dan semua kekayaannya dirampok oleh penjahat. Anak-anaknya semua mati dalam waktu yang sama dalam sekejap. Semua penyakit sekarang datang dalam kehidupannya. Dan waktu dari punya segala-galanya habis tidak punya apa-apa. Ayub mengalami yang namanya waktu transisi. Di mana waktu transisi dalam hidup Ayub? Anda ingat Ayub satu kali Ayub didatangi oleh 3 orang temannya. Alkitab berkata ketika 3 temannya melihat Ayub sementara duduk dalam diam, 3 orang teman Ayub kemudian duduk bersama-sama dengan Ayub dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berbicara kepada Ayub selama 7 hari. Anda harus tahu bahwa 7 hari diamnya Ayub, 7 hari diamnya teman-temannya, 7 days of silence adalah waktu transisi dalam kehidupan Ayub. Kita tahu bahwa ketika kita punya masalah, Ayub sebagai orang yang punya masalah hari itu, kita kalau punya masalah umumnya kita cenderung akan lebih suka diam. Orang kalau bilang mengaku punya masalah besar, tapi masih gembar-gembor masalahnya di sana sini, menurut saya masalahnya belum berat. Setuju?
Orang kalau bilang masalahnya besar, tapi masih suka cerita masalahnya ke sana kemari, itu tandanya masalahnya belum besar, masih ringan. Sebab kalau masalah Anda besar, saya jamin satu hal, ini mulut susah ngomong. Keluar 2-3 kata, air mata langsung menetes. Itu baru Anda tahu masalahnya berat. Kalau orang masih cerewet dengan masalahnya, dalam hati saya tahu masalahnya belum susah. Sebab kalau orang susah, benar-benar susah, dia diam dalam kata. Itu yang terjadi dengan Ayub. Dia diam sebab dia ada dalam masalah yang besar. Tetapi kita tahu sekalipun Ayub diam dalam kata, tetapi Ayub tidak diam dalam pikiran. Anda kalau punya masalah besar, Anda susah ngomong. Tetapi sekalipun Anda susah ngomong, saya tanya, malam-malam bisa tidur? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa tidur? Otak jalan terus, Pak. Setuju atau setuju? Kenapa? Sebab kalau Anda punya masalah, mulut Anda diam, tapi otak akan jalan. Pikiran akan terus berjalan. Ada apa dengan saya? Kok sial banget? Ikut Tuhan kok tidak tambah lebih baik? Ikut Tuhan kok menderita? Apa yang salah? Apa yang salah? Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Ada orang berkali-kali datang sama saya dan berkata, Pak, hidup kok nggak ada senang-senangnya? Hidup susah terus. Saya tanya, masa hidup susah terus? Dia jawab, betul Pak, memang betul ada senangnya. Tapi senangnya dikit, susahnya banyak. Ada orang datang sama saya bilang, Pak Pendeta, Tuhan Yesus marahkah sama saya? Kalau Tuhan baik, kenapa keluarga saya jadi begini? Kalau Tuhan baik, kenapa hidup saya begini? Kalau Tuhan baik, kenapa semua ini terjadi? Anda lihat, itu semua terjadi di masa transisi. Sebab ketika Anda sementara mengalami masalah, minggu bulan pertama Anda mengalami masalah, otak Anda terus berkecamuk. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Kok semua ini terjadi? Kok sial banget? Siapa yang harus kusalahkan? Selalu berjalan sebab minggu pertama, bulan pertama Anda mengalami masalah, Anda melewati yang namanya masa transisi. Menurut saya, ini tafsiran saya. Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut pendapat saya adalah seharusnya 3 sahabat Ayub tidak boleh diam waktu Ayub diam. Saya tahu mereka punya maksud baik, tetapi perbuatan baik seringkali tidak sama dengan perbuatan benar. Amin. Maksud kita baik, tetapi maksud yang baik belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Maksud mereka baik, mereka mau tunjukkan kesetiakawanan mereka kepada Ayub. Tetapi diamnya 3 sahabat Ayub justru berbahaya. Sebab mereka lupa satu hal, 7 hari Ayub diam, tetapi bukan berarti 7 hari otak Ayub juga diam. Otak Ayub terus berjalan. Seharusnya 7 hari Ayub diam. 3 teman Ayub seharusnya memasukkan firman dalam pikiran Ayub. Seharusnya 3 sahabat Ayub kalau baik, benar-benar baik. Seharusnya kalau mau benar, mereka bilang sama Ayub, Yub, kita tidak mengerti apa yang Tuhan perbuat, tapi kita percaya satu hal, Tuhan itu baik, apapun yang terjadi pada akhirnya dia akan buat kebaikan. Yub, kamu mungkin ditinggalkan teman-teman, tapi kita 3 orang berjanji, kami bisa buat apa, kita akan bantu kamu. Yub, mari bangkit kembali. Kalau dulu dari 0, kamu bisa jadi berhasil karena berkat Tuhan. Hari ini engkau kembali lagi 0, percayalah Tuhan bisa angkat engkau kembali. Sebab kalau dulu dia tolong, hari ini dia sanggup menolong, selama-lamanya dia tetap sanggup menolong. Mereka harus berkata, Yub, tetap percaya. Yub, tetap andalkan Tuhan. Yub, tetap semangat. Yub, jangan mundur. Yub, jangan takut. Yub, jangan bimbang. Mereka harus memberi penghiburan. Mereka harus memberi kekuatan. Mereka harus memberi ayat firman. Justru karena mereka diam 7 hari. Pada hari ke-8, ketika Ayub buka mulutnya pertama kali setelah 7 hari diam, hal pertama yang dia lakukan, dia mengutuk hari kelahirannya. Mengutuk hari kelahiran berarti mengutuk dia yang membuat dia lahir.
Kenapa Ayub mengutuk hari kelahirannya? Kenapa Ayub pada akhirnya mengutuk Tuhan? Sederhana, sebab 7 hari masa transisi. Nobody speak the word. Nobody speak the Bible. Nobody speak the verse. Nobody speak tentang kuasa Tuhan. Tidak ada yang bicara tentang penghiburan. Tidak ada yang bicara tentang kekuatan. Tidak ada yang bicara tentang rencana Tuhan. Tidak ada yang bicara tentang Roh Kudus. Tidak ada yang bicara tentang ayat firman. Tidak ada yang memberi kekuatan. Tidak ada yang memberi semangat. Tidak ada yang memberi penghiburan. Sehingga hari ke-8 dia buka mulut. Dia langsung kutuk hari kelahirannya. Sebab apa yang Anda lewati dalam masa transisi akan menentukan kehidupan Anda ke depan nanti. Itu sebabnya Markus 6:48 Alkitab berkata Yesus datang kepada mereka. Sebab dia tahu mereka butuh Yesus lebih daripada waktu-waktu yang lain. Mereka butuh dia hadir. Mereka butuh dia berjumpa dengan mereka. Dia tahu mereka butuh dia untuk memegang tangan mereka. Dia datang. Hari ini mungkinkah jam 3 malam bagi sebagian Anda? Hari keinikah mungkinkah masih masa transisi dalam hidup Anda? Tetapi ketika kita melewati masa transisi, ingat ayat ini sekali lagi. Di masa transisi itu, Yesus datang kepada kita. Sebab dia tahu Anda tidak bisa sendiri. Dia tahu Anda tidak mampu sendiri. Dia datang bagi kita.